Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi motor. Penemuan motor induksi yang diciptakan oleh Nikola Tesla adalah jenis motor yang paling umum hingga sekarang. Padahal, sekitar 50% konsumsi daya listrik global disebabkan oleh induksi motor. Mari kita bedah cara kerja induksi motor. Motor induksi memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator pada dasarnya merupakan gulungan 3 koil dan daya 3 fasa diberikan ke koil. Gulungan tersebut masuk melalui celah stator dengan dibuat menumpuk laminasi baja. Saat arus 3 fasa melewati belitan, maka akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Kita bisa memahami bagaimana medan magnet berputar. Di sini tiga koil dihubungkan 120 derajat, maka arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Dengan variasi arus AC, maka medan magnet akan membutuhkan orientasi yang berbeda. Kita bisa bandingkan dengan gambar berikut. Bahwa medan magnet ini mempunyai kekuatan yang seragam saat berputar. Kecepatan medan magnet bisa disebut juga kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa kita meletakkan konduktor di dalamnya. Menurut hukum Faraday, karena medan magnet yang bervariasi, elektron akan diinduksikan di dalam loop, dan elektron akan menghasilkan arus dalam loop. Menurut gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan berproduksi di loop, dan loop akan mulai berputar. Arus AC 3 fase yang melewati stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti pada kasus sebelumnya, arus akan diinduksikan ke batang sangkar yang dihubungkan dengan ring, sehingga rotor akan berputar. Karena itu, motor disebut motor induksi. Untuk membantu induksi elektromagnetik, laminan inti besi dimasukkan ke dalam rotor. Kemudian motor induksi memiliki keunggulan yang besar. Pada dasarnya, dapat berputar sendiri atau self-starting. Bagaimana cara jika kecepatan rotor sama dengan medan magnet? Pada dasarnya, rotor dapat berputar sendiri atau self-starting. Pada dasarnya keduanya berputar pada kecepatan yang sama. Medan magnet tidak akan memotong loop, dan loop secara bertahap akan melambat. Saat melambat, medan magnet akan memotong putaran rotor, sehingga arus yang diinduksikan akan naik kembali. Singkatnya, rotor tidak akan bisa mengejar putaran medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan rotor dan sinkron
dikenal dengan slip. Motor induksi tidak memerlukan magnet permanen. Dan motor induksi tidak memiliki brush atau sikat. Motor induksi juga bisa berputar sendiri. Keuntungan kecepatan motor induksi dapat dikendalikan dengan mudah dengan cara mengendalikan frekuensi dan daya yang masuk, karena rotor berusaha mengejar ketinggalan kecepatan rotor. Sehingga dengan frekuensi daya AC, kita bisa mengontrol kecepatan motor dengan menggunakan inverter. Motor induksi biasanya digunakan untuk lift, katrol, dan mobil listrik. Karena motor induksi mampu berlari dengan kecepatan tunggal. Motor induksi juga bisa berperan sebagai generator. Nah, baik, berikut penjelasan singkat tentang induksi motor. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.